Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat kader bangsa. Kembali lagi bersama kami pada podcast Pekanan. Yang pada hari ini kita akan membawakan tema yang cukup menarik dan isu-isu hangat terkini di dunia politik dan kebangsaan Indonesia. Bersama saya ada Bapak Kus Haryono selaku Ketua Yayasan SKB Wasalim, dan juga psikolog kebangsaan Pak Imam dan Pak Edi sebagai pelatih karakter kebangsaan. Pada kesempatan kali ini saya Julian Erlangga yang mengarahkan dan insya Allah akan memandu acara host sampai selesai. Yaitu pertama saya ingin mengulik terkait pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang kemarin itu baru dinyatakan di acara Gerakan Solidaritas Nasional. Mungkin bapak-bapak di sini sudah pada mengetahui dan membaca beritanya. Saya ingin menanyakan pendapat nih, mulai dari Pak Imam dulu, boleh Pak? Silakan. Tentang korupsi ya. Betul. Ya, betul. Ya Mas Juli, ini sebuah harapan ya buat kita semua. Kita memiliki pemerintahan baru, presiden baru, dan Pak Prabowo di awal-awal pemerintahannya sudah mengirim pesan yang sangat kuat kepada kita semua tentang pemberantasan korupsi ya. Karena sejujurnya permasalahan utama bangsa ini diantaranya adalah korupsi. Semua yang kita bicarakan terkait dengan gap, hambatan di bidang ekonomi, di bidang kebudayaan, di bidang politik itu sebenarnya akar utama masalahnya adalah korupsi tadi. Jadi kalau korupsi ini betul-betul kita perangi dan bisa berkurang secara signifikan, lah katakanlah cukup 50% saja, sehingga dana itu bisa terkumpul dan bisa kita gunakan untuk pembangunan, itu sudah sangat luar biasa dan memungkinkan Indonesia itu untuk menjadi maju. Jadi kalau Pak Prabowo menegaskan di konten pertamanya itu bahwa kita akan serius ya dengan pemberantasan korupsi itu, saya sangat mendukung dan masih memberikan harapan kepada kita semua. Ya terlepas nanti bagaimana metodenya, bagaimana caranya, tentu kan kita kawal bersama. Namun sebenarnya infrastruktur yang tersedia yang sudah disediakan oleh negara ini ya, melalui mekanisme hukumnya ya kan, kemudian ada KPK ya, itu sebenarnya sudah sangat cukup ya. Tinggal memang optimalisasinya tadi, dan lagi-lagi adalah PR utamanya adalah yang kemudian menjadi concern dari teman-teman kita semua adalah di karakter tadi, bahwa korupsi itu ya selain soal sistem segala macam pengawas, tapi utamanya adalah karakter tadi gitu kan. Itu yang kita dorong, dan mudah-mudahan kita bisa konsisten untuk mengawal ini, bahwa korupsi itu adalah perilaku dari karakter yang lemah ya. Dari para pejabatnya, dari para stakeholder, dari para pemangku kepentingan, dari orang-orang yang terlibat dalam mengatur keuangan itu adalah lemah, tidak berintegritas, tidak jujur, tidak konsisten untuk betul-betul mengawal budgeting uang ini memang harus diperuntukkan sesuai dengan peruntukan awalnya. Itu Pak Mas Gil. Iya, berarti secara sistem mulai dari KPK dan lain-lain sudah termasuk ya Pak? Maksudnya sudah bagus lah. Iya, tinggal optimalisasi. Iya. Fungsinya itu dioptimalkan. Yang dalam periode sebelumnya itu sepertinya lemah. Benar. Mungkin kalau Mas Gil ya, bapak-bapak semuanya sering baca berita, ada ketua KPK kemarin yang jujur selama 5 tahun bertemu saja dengan presiden kemarin itu enggak gitu. Bagaimana mungkin bisa terjadi gitu kan? Nah, ini harapannya semoga Pak Prabowo konsisten sehingga semuanya diberdayakan untuk pemberantasan korupsi. Baik, Pak Imam. Nah, saya juga ingin tahu nih kalau dari selanjutnya dari Pak Edi, gimana Pak tanggapan dari pernyataan Pak Prabowo dalam Gerakan Solidaritas Nasional kemarin? Ya, jadi kalau lihat Pak Prabowo, isunya tentang korupsi sebelum di dalam kegiatan GSN, gerakan GSN ya, Solidaritas Nasional, itu
pelantikan waktu beliau dilantik itu sangat stressingful lah ya terkait dengan korupsi, karena beliau begitu, yang saya apresiasi banget dari Pak Prabowo yang pertama sebelum ngomong korupsi itu beliau benar-benar ya kenal satu persatu tamu luar negeri itu, buat saya impresi banget sih. Aduh, human relation full gitu ya. Jadi artinya berarti beliau memang ketokohan internasionalnya sangat kuat gitu ya. Nah, kembali lagi mengenai korupsi, isu korupsi. Apresiasi sekali lagi buat Pak Prabowo bahwa ini menjadi pintu pertama untuk dibuka gitu ya. Nah, cuman stressing saya memang entah Pak Prabowo-nya bicaranya mungkin karena cepat dan mungkin dalam situasi. Cuman gini, yang saya tangkap pesan itu gini, buat pejabat kemudian eselon 1 dan sebagainya. Nah, justru yang paling penting menurut saya, sistem sudah ada tadi benar, tapi bahwa ada kesempatan bicara tentang korupsi. Pak Prabowo coba memanfaatkan, kemarin ada ide Pak Prabowo ngumpulin para ketua partai gitu ya secara informal. Nah, sebaiknya sih ini menjadi bantalan atau pijakan Pak Prabowo untuk betul-betul mengambil komitmen dari para ketua partai. Artinya gini, ngelengkapin pidato yang sebelumnya hanya ngomong pejabat, sekarang mulai dari ketua partai. Dan kemudian setelah ketua partai dari menteri-menteri. Jangan sampai pesannya ditangkap, kan bukan buat gue, berarti pejabat loh, gue tangkap loh, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti secara konsisten Pak Prabowo bisa memonitor day by day gitu ya, secara reguler dengan ketua partai. Nah, apalagi kita tahu bahwa anggota-anggota partai yang dipilih di pilkada gitu ya, itu kan mereka juga merasa usah dipilih rakyat gitu kan. Sehingga kadang-kadang kepatuhan terhadap kepartaian juga mungkin agak sedikit goyah sedikit gitu ya. Nah, tapi dengan komitmen Pak Presiden ketua partai, siapa yang berani korupsi gitu ya, ya sudah. Artinya tidak ada maaf bagimu. Nah, itu bisa menjadi penggerak untuk Pak Prabowo menjadi sesuatu yang real, eksekusinya nanti di lapangan. Terima kasih. Mantap, menarik banget nih. Kalau dari Pak Edi, mulai dari ketua partai dan delegasi-delegasinya, itu dari Pak Prabowo tuh menegaskan kalau sampai ada yang berani macam-macam langsung disikat. Menarik sekali nih. Boleh tahu nih kalau dari ketua yayasan kita nih, Pak Agus gimana Pak? Terus pendapatnya? Ya, terima kasih Julian. Kalau dari saya ini suatu penyemangat yang baik ya bagi bangsa dan negara. Sebagai rakyat, saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Presiden kita Pak Prabowo. Tapi dalam sisi lain saya masih perlu bukti. Jadi jangan kita lengah bahwa ini sebuah pernyataan yang hanya untuk menyenangkan rakyat, ya kan? Karena teori-teori berpolitik itu sudah luar biasa, tidak diketahui oleh rakyat. Ini hanya sebagai jargon pemula atau sebagai bentuk keseriusan. Belum ada bukti. Jadi sebagai anak bangsa, saya saling mengingatkan bahwa ini nggak mudah. Tapi statementnya luar biasa. Seandainya nanti tidak seperti itu dalam 1 tahun ini, kita harus turun tangan semua rakyat ini bahwa ini sudah nggak benar lagi, ya. Tapi saya mengapresiasi yang luar biasa dengan pernyataan Presiden ini bahwa Presiden tidak toleransi dengan para koruptor di Indonesia. Nah, untuk menyemangati dan untuk kita selalu ingin bahwa proses yang diharapkan bisa jadi terjadi, rakyat juga harus pintar. Nah, pintarnya di mana? Kita harus cari menjadi auditor massa. Jadi kita cari apa ini omongan seperti ini pejabat bisa dipercaya. Nah, ini dari rakyat. Ya, rakyat itu bisa melihat dari mana pejabat ini tidak benar. Ya, dari pernyataannya, dari taktiknya kita sendiri sampai ke tingkat bawah. Kalau ada menteri ngomong begini, buktikan di belakangnya. Kita kasih rasa busuk di dalam
komunitas mereka. Ini jangan lengah. Kita kalau nanti seperti Anda seorang milenial gitu ya, tahu ini kasar kusuk, oh ini ada. Ternyata saya melihat pejabat ini masuk ke klub, harus kita buka. Jangan diam. Jadi ini kita harus bantu presiden kita untuk mengawasi bagaimana pejabat-pejabat di Indonesia tidak korup. Nah, kita juga mengawasi saudara-saudara kita di kanan kiri kita, tetangga kita. Ya kan? Kalau dia orang PNS, dia orang pejabat atau politik, kita lakukan penyelidikan secara apa istilah saya itu menjadi intelijen swasta. Oh, orang begini nih, kayak ini gaya koruptor. Nah, gaya hidup koruptor bisa kita lihat dari sehari-hari. Bagaimana dia diomongkan, bagaimana dia berlaku, bagaimana keputusan dia, bagaimana dia di rumah, kelihatan sekali. Ya, itu dari sikap-sikap itu. Jadi kalau saya jangan dulu kita menjadi sebuah keputusan bahwa ini selesai. Belum. Kita akan buktikan. Wait and see. Kalau itu terbukti, wah kita tangan betul dengan presiden kita yang baru ini dan betul-betul kita sikat habis itu para koruptor. Karena hanya dengan itu Indonesia bisa sukses atau menghantarkan menjadi negara maju. Tanpa itu susah. Kita lihat kemajuan daripada negara tetangga kita, Singapura. Sekarang diikuti oleh Cina. Itu negara yang merdekanya lebih dulu Indonesia kalau untuk Singapura. Betul ya? Iya betul. Cina itu juga baru tahun-tahun 50 berapa gitu ya untuk melakukan gebrakan dalam anti korupsi. Di sana orang korupsi takut betul. Nah, akhirnya apa? Negara bisa maju seperti itu karena tidak ada korupsi, tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah sangat tinggi. Di sini, Anda lihat semua. Sekarang kan kemarin 10 tahun terakhir itu tidak baik-baik saja dan menikmati pemerintahan waktu itu. Akhirnya banyaklah karena sini koreksinya dan kita akan senang sekali kalau Pak Prabowo ini betul-betul dalam kaitannya dengan korupsi tidak padam. Wah, itu begitu sih harapan saya. Setuju banget sih kalau terkait hal pandangan korupsi itu tidak pandang dulu, setuju banget karena selama ini banyak korupsi di Indonesia itu terlalu tumpul ke atas tapi ke bawah tuh kacang, hukumnya begitu pasti. Dan masyarakat tuh sudah geram gitu, nggak tahan lagi ini pasti nggak dihukum berat nih pasti dilenggangin begitu aja gitu. Oh, paradigmanya ya dari stigma itu ya. Oke. Apalagi baru-baru ini kan kita banyak berita nih suap perkara Rahmat Tanur yang ditemukan uang 1 triliun Iya. di hotelnya tuh yang namanya Zahra Fikar. Bisa betul ini selama 10 tahun ya, 12 Selama tahun. 10 tahun tidak Ditaruh di rumahnya ya. Iya, Itu menarik ya. Siapa namanya? Zahra Fikar. Nah, itu kan ada di satu sisi ada pejabat ya udahlah itu hal biasa terjadi. Iya. Ada loh yang seperti itu kurang ajar menurut saya. Ya ada seorang tokoh ngomong begitu bahwa itu hal biasa ya terjadi. Tapi itu nggak benar ya menurut saya. Jadi kita sedih lah kalau sampai ada mafia hukum yang seperti itu akhirnya hampir 1 triliun. 1 triliun. Satu orang itu. Gila, satu orang selama 10 tahun. 900 sekian M lah. Iya. Nah, coba bukan main. Kenapa? Karena menganggap rakyat Indonesia itu masih bodoh-bodoh sehingga disajikan seperti itu ya itu tadi merasa nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apanya ini yang jadi masalah ya karena ini. Jadi teman-teman sekolah kader bangsa Mas Salim ya, saya kira ini patut kita ingatkan semua ya, terutama generasi muda, generasi Julian ini bahwa soal korupsi itu memang tidak baik-baik saja. Sangat kita berharap dengan Presiden Prabowo ini bahwa korupsi harus tuntas, tas. Kalau enggak, udah kita sakit lagi. Nah, persoalannya dari mana ini?
pemuda dan kita semua bergerak untuk menjadi pengawas yang intensif ya. Jangan kasih istilahnya jangan kasih kendor ya. Kita amati, kita selidiki semua elemen masyarakat, kita awasi dan terus kita sampaikan ke publik bahwa ini nggak benar. Ya. Saya khawatir kalau stigma korupsi itu menjadi bahasa biasa, ya kan? Akhirnya masyarakat biasa korupsi itu di mana ada. Akhirnya kan semua kan mengatakan, ya udahlah, ikut korupsi aja. Normalisasi. Nah, normalisasi keadaan ini bahaya banget. Karena apa? Nggak ada kejelasan hukumnya. Tumpul ke atas, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu yang harus kita hilangkan ya. Nah, PR kita kan bagaimana rakyat Indonesia ini betul-betul gergetan dengan seperti suasana gergetannya yang harus kita bangun. Nah, SKP muncul itu karena ini. Nah, gitu. Ya, Mas Jul, saya memperkuat apa yang disampaikan Pak Agus ya. Saya kira masyarakat ini di era medsos ini bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan, dan itu sudah banyak terjadi ya. Bagaimana pembicaraan di media sosial itu diperhitungkan oleh pemerintah gitu. Kalau masyarakat sipil ini menggunakan media sosialnya untuk mengawasi pemerintah, swasta dan semua yang diberi amanah untuk mengemban keuangan budget, saya kira itu menjadi sesuatu yang powerful ya. Terbukti kan sekarang nih, nanti Mas Jul mungkin akan mempertajamnya. Bagaimana pejabat-pejabat yang memakai jabatan mahal, ya kan, disinggung, ya kan? Itu sederhana, tapi itu menjadi perhatian kita bersama, gitu kan? Bahwa jam tangan itu memberikan sinyal kepada publik tentang gaya hidup seorang. Kan? Ini jam tangan. Iya. Ini insya Allah sih masih murah-murah aja, dan bukan langsung korupsi, ya kan? Bagaimana mungkin seorang jaksa atau pejabat yang gajinya terpampang gitu kan, bisa kita cek, dia bisa punya jam tangan seharga 600 juta gitu. 1,1 itu bagaimana mungkin kalau jam tangan saja 1,1 miliar, harta yang lain bagaimana gitu kan? Ini menjadi sarana untuk mengkuliti gitu ya para pejabat. Karena setiap pejabat dia harus siap dikuliti karena mereka mendapatkan uang dari negara gitu. Lain dengan kita nih yang nggak digaji sama negara kan gitu. Jadi ya saya kira mungkin teman-teman yang menonton acara kita ini semakin bersemangat untuk berperan dalam konteks pengawasan tadi gitu. Kulitnya aja dari mana ininya, istrinya nggak apa-apa, sebagai sinyal peringatan kepada semua pejabat untuk berhati-hati terhadap penggunaan uang negara. Siap. Boleh nambahin? Ya. Jadi ngomongin tadi, ini kan tradisi korupsi. Untuk Indonesia kan dari dulu lah kita udah ngomongin gitu, dan sampai detik ini kita juga menjadi kayak tadi pertanyaannya orang jadi gelisah, dan sebetulnya apa sih korupsi, malah orang nggak percaya ada korupsi kan, karena memang pertanyaannya isu itu tuh ngelitir terus tapi nggak pernah selesai. Nah, tradisi korupsi kita komparasi dengan negara Cina ada. Cina itu ternyata sejak kekaisaran abad 13 sampai 16 itu mereka benar-benar segitu gencarnya kaisar-kaisar menghabisi para pejabat-pejabat negara yang korup. Bahkan di dalam ceritanya di Cina itu mereka itu tokoh-tokoh kaisar atau kaisar-kaisar penguasa itu dari dinasti-dinasti ini Han sampai Ming itu mereka gini, mereka tahu bahwa nggak gampang nih menyelesaikan. Mereka udah paham bahwa koruptor itu sama dengan perampok. Kenapa? Karena itu merusak negara. Jadi definisikan sebagai perampok. Tapi itu nggak cukup. Jadi apa yang dilakukan di Cina? Tradisi abad-abad 13 sampai 16. Sampai mereka contohin bahwa begitu pejabat yang korupsi ditangkap, dikulitin, jadi benar-benar dikulitin. Disingkat, bagaimana? Bukan, dikulitin. Artinya dikulitin kan nggak mati, nunggu tuh. Melihat pejabatnya setelah dikulitin, apa yang terjadi? Kulitnya itu utuh sama orangnya, kulitnya diisi dengan rumput-rumput kering.
ditaruh di kantor-kantor mereka. Itu sampai tradisi itu sadis dan kejam. Segitunya aja enggak selesai-selesai namanya korupsi. Nah, tradisi ini diperkuat dengan sampai presiden yang sekarang. Ya, sebelumnya sebelum Xi Jinping itu kan mereka juga tradisi sediakan 100 peti, satu buat saya, dan yang sekarang ini juga sama. Lebih keras, mereka nggak toleransi. Jadi benar-benar siapapun dibakar. Nah, teman-teman memang kalau bicara tradisi ini pertanyaannya gimana dengan tradisi Indonesia? Apakah dari Majapahit ada seperti itu? Belum dengar ya? Nggak pernah dengar. Itu mereka abad 13 sudah ngelakuin. Nah, jadi teman-teman, menurut saya pemerintah ini harus tegas dan keras. Nggak gampang ternyata menyelesaikan masalah korupsi. Cina yang sebegitu besar berabad-abad, nah itu aja berat gitu. Nah, Indonesia perlu kerja keras dan memang perlu contoh, di mana-mana itu perlu contoh. Ya itu memang kan gini ya, kadang-kadang ada orang mengatakan kalau kita adakan hukuman mati itu kan hukumnya nggak seperti itu, ya. Jadi dengan hukuman mati itu kan nggak mudah, ya kan? Karena sekarang ini kalau orang ditahan 8 tahun tapi uangnya dapat 1 triliun, kan lumayan. 1 triliun itu 8 tahun kan nggak mudah dapat uang segitu, ya kan? Ya udah nggak apa-apa, saya minta saja 10 tahun deh, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau saya kaya kan, karena hukumnya bukan mati. Nah, masalahnya kan negara ini negara hukum. Orang pasti akan protes kalau dijalankan hukuman mati di Indonesia. Padahal itu di hadapan rakyat, kan gitu. Rakyat pasti pengen tuh ada hukuman mati deh, gitu kan? Wah, pasti. Nah, saran saya itu maka yang sekarang yang kejam itu harusnya rakyat. Rakyat kejam terhadap dirinya sendiri. Ketika nanti memilih kepala daerah harus kejam mencari orang yang jujur. Itu bentuk kekejaman rakyat Indonesia adalah ketika dia memilih orang yang jujur. Bayangin, bukan orang yang terima duit dia. Itu orang pragmatis. Orang yang justru merusak negeri ini ketika dia menerima suap dari para pejabat atau calon-calon itu. Ya, ini titik besarnya. Tapi dia itu akan berlaku keras seperti Cina, seperti Singapura. Kalau dia menghukum para pejabat, menghukum para caleg, calon pemimpin daerah dengan tidak menerima uang, itu bentuk kekejaman rakyat. Rakyat sekarang nggak pada kejam, malah gampang disogok. Ini persoalannya. Sulit juga Pak. Gimana? Ekonomi sulit. Ekonomi Pak. Itulah. Ada itu datang tiba-tiba gimana? Nah, inilah proses yang sempat kita diskusikan dulu ya, bahwa memang nggak mudah antara makan dulu atau karakter dulu kan begitu. Kita mau dinilai seperti apa, ya kan? Tapi kalau ini menjadi contoh kita sebagai guru bangsa lah, gitu kan, pelatihan kita berikan contoh bahwa orang hidup tidak hanya sekedar makan, tapi harus punya nilai. Nah, nilainya apa? Nilainya orang itu dia lebih baik mati daripada dia menyengsarakan negeri ini untuk kepentingan yang akan datang. Kan begitu. Apa sih 200.000 artinya? Tapi dia menyengsarakan jutaan rakyat. Kenapa? Ada yang dipilih adalah koruptor, orang-orang yang tidak peduli dengan rakyatnya. Ini persoalan negeri. Nah, kita harus sama-sama menyadarkan rakyat ini yang katanya paling tidak seksi kalau bicara ini. Tapi terus kalau kita nggak ngomong, siapa lagi yang ngomong? Ya, itu penting sekali. Jadi apalagi kalau dikaitkan dengan tadi atribut jam, gaya hidup. Jadi kadang-kadang nggak ngerti saya juga masalah ini. Kenapa harus pakai yang 1 miliar, 2 miliar? Bolehlah, tapi dipakai hal yang khusus. Bahkan dalam pendidikan pelatihan seorang calon pejabat, saya melihat ya ada seorang pejabat yang ikut lomba pendidikan Lemhanas waktu itu. Wah, itu saya lihat pakaiannya itu melenting,
sepatunya kinclong, pakai jam tangan mungkin Rolex. Oh, syariat itu. Ajak pamer. Kenapa itu Pak? Emang nggak boleh Pak? Kan gaji Oh, boleh. mereka juga. Tapi dalam sekolah-sekolah seperti itu harus memberikan rasa iri terhadap orang lain yang bisa hidup dengan sederhana. Maka dalam kelas itu harusnya sama, equal. Copot jaket jaket dari instansinya. Semuanya nggak ada itu jam, nggak ada kelas, semuanya pakai cat semua. Itu baru pendidikan yang luar biasa. Kalau segitu ajak pamer. Orang nanti yang nggak punya ikut minder. Iya. Nah, itu kan nggak benar. Jadi mulai menyadarkan bagaimana pejabat ini menjadi role model. Oke, dia orang kaya, orang pintar, pejabat, tapi dia berperilaku sederhana. Itu yang kita harapkan muncul sekarang ini. Tapi betapa susahnya, Mas ya. Gimana nih secara psikologi gimana? Ya, yang menanggapi itu Pak, saya sebenarnya prihatin ya kalau ada event di sebuah lembaga level nasional, para pejabat yang ikutnya itu menjadikan ajang pamer ya, bahwa dia punya jam tangan mahal, sepatu mahal, dasi mahal. Itu saya kira tuh justru itu adalah buah akumulasi dari gaya hidup dan nilai-nilai hidup yang salah menurut saya. Jadi mestinya ya mudah-mudahan Pak Prabowo tegas bahwa semua pejabat itu harus hidup sederhana, harus nggak ada batas toleransi. Jadi bahkan bukan menjadi ajang mencari kekayaan gitu loh. Karena menjadi ASN, menjadi menteri itu adalah mengabdi, itu harus ditegaskan Pak. Dan itu harus terrefleksikan dalam gaya berpakaian mereka, dalam kendaraan mereka, gitu loh. Nah itu kan kalau itu sudah kita tegaskan, menjadi ASN pengabdi negara. Gitu. Kalau Anda mau jadi kaya, ya Anda berbisnis dengan cara-cara yang legal, gitu kan. Dan karena semua bisa ditakar kan Pak. Kalau Anda mau menjadi kaya dengan menjadi pejabat, sudah pasti jalannya adalah korupsi. Nggak ada yang lain gitu Pak. Karena semuanya bisa kita hitung kan. Gajinya berapa, pensiunnya berapa, gitu loh. Jadi, nah ini sebuah keprihatinan. Semoga kasus yang sekarang sedang ramai itu dengan bagaimana para pejabat dinilai dari jam tangannya itu menjadi peringatan buat kita semua, terutama untuk para pejabat bahwa Anda harus berhati-hati dengan gaya hidup Anda. Gaya hidup Anda adalah hasil dari cara berpikir Anda. Ya. Kita tidak tahu, jangan-jangan si pejabat itu memang sengaja memakai itu untuk menunjukkan superioritinya, Pak. Nah, saya tertarik Mas bahwa ini jangan sampai ya rakyat itu tertipu oleh suasana seperti ini. Iya. Dan itu kan bahwa dia orang baik gitu ya karena suka ngasih, tapi dia pakai jam tangan itu dengan mewah-mewah. Hanya segelintir aja itu semua uang yang untuk dikasih ke mereka. Itu hanya untuk menenangkan rakyat supaya tenang, tapi gaya hidup pejabat ini harus kita sorot terus. Harus tertarik bahwa harus pejabat itu yang hidup gaya hidupnya sederhana. Karena itu jadi contoh negeri ini. Nah, Anda lihat sendiri ya apa yang menjadi menteri-menteri Pak Prabowo ini. Saya cukup prihatin, tapi mudah-mudahan aja salah. Saya ya memprediksi bahwa ini akan menjadi tidak solid karena apa? Watak aslinya akan muncul. Nah ini yang saya khawatir. Watak aslinya muncul, pragmatis, duniawi yang dikerjakan. Kan begitu. Wah, ini yang saya khawatirkan. Nah, mudah-mudahan dengan sikap Pak Prabowo yang tegas di situ, ya menteri-menteri ini akan ngeper lah, gitu ya. Artinya benar tidak lagi menjadi itu ya. Kita berharap mereka menunjukkan kembali bahwa dia adalah utusan dari rakyat dan dipilih oleh presiden. Yang akhirnya presiden itu secara prerogatif menunjuk dia untuk menjadi pemimpin negeri ini. Nah itu persoalannya, ya kan? Ya saya setuju sih. Artinya gini, kalau bicara tren itu kan ada inflation gitu ya. Nah ini jadi kalau sebagai seorang tokoh pejabat negara gitu kan, udah pasti menjadi dari karyawan yang terendah sampai ke tinggi pasti akan lihat ke atas gitu kan. Nah menjadi contoh kan, role model. Jadi balik lagi
kalau atasannya seperti itu, bawahannya juga pasti seperti Iya. itu. Sehingga bicara sih Mas ini, kita coba lah. Kalau saya sebelum jadi pejabat, gimana kalau sudah kaya? Ya sekarang kan peran Anda sebagai pejabat negara gitu kan, karena sudah kaya kan nggak harus didudukkan dengan penampilan yang seperti itu, karena menjadi role model buat bawahannya. Artinya gini, lihat bos gue aja pakai Rolex, apa namanya job yang 1 miliar gitu ya. Udah pasti berikutnya saya juga 1 miliar. Dan nanti itu begitu nggak informal ketemu juga, oh ya gitu. Dan di bawahnya kan pasti dengar. Nah pasti mempola. Nah pola kesederhanaan ini bagian dari membentuk karakter dan bagaimana generasi berikutnya mau terbentuk karakternya kalau sekarang para pemimpinnya seperti itu. Nah paling tidak sederhana. Kemarin kalau nggak salah di Facebook atau di mana itu kan ada Bill Gates ya. Bill Gates itu ada fotonya berkali-kali diulang-ulang bahwa dia itu mau makan burger ngantri kok. Jadi dan sebagai biasa. Kemudian sepatunya pun juga sepatu biasa. Padahal bisa dia beli itu apanya? Ya, itu tetap ngantri. Artinya itu perilaku dan karakter yang sudah kebentuk. Iya. Yang kita harapkan kecil-kecil, tapi kalau itu dilakukan terus-menerus secara konsisten, itu menjadi citra yang membentuk karakter tentang Indonesia. Dimulai dari pejabat. Kalau yang bawah kan nggak kesorot. Yang paling kesorot kan yang di atas. Yang paling diekspos media kan yang di atas. Nah sehingga ya tidak hanya ngomong aja, tidak hanya slogan, tapi benar-benar hari ke harinya menjadi role model bagi satu arah gitu ya, supaya tidak hedonis, tidak materialistik, dan ujungnya tidak muncul korupsi. Karena dengan simpel aja mungkin itu salah satu mungkin menjadi koreksi jam tangan nggak bisa lagi sih. Begitu. Ya, Mas Jul ini tema menarik dan harus kita pertajam. Nah, ini saya hanya sharing ya Pak sama Pak ini. Jadi 5 tahun yang lalu itu saya diskusi sama tokoh aparat penegak hukum gitu ya. Saya sebutlah KPK, tapi ini 5-6 tahun yang lalu. KPK itu di awal-awal itu semua petugas-petugas itu semangat segala macam. Dan apa yang menjadi tema pembicaraan di kopi-kopi di morning coffee mereka pas makan atau apa? Kamu sedang ngejar siapa? Kamu sedang menyelidiki kasus apa? Itu kan berarti kan menunjukkan kinerja. Sekarang tuh sudah berubah apa? Mobil lo apa sekarang? Oh, serius Pak? Rumah lo di mana sekarang? Itu jadi yang dibicarakan artifisial. Jadi sangat berpengaruh gaya hidup itu. Itu pun juga ada di kejaksaan. Saya dengar juga Pak berita-berita gitu Pak. Nah ini kan pembicaraan ringan di kopi-kopi itu kan menggambarkan refleksi proyeksi dari cara berpikir seorang gitu Pak. Jadi kalau kemudian ada jaksa bilang belum ada bukti yang secara ilmiah sangat jauh, ya wajar karena prosentase isi pikirannya sudah tidak tentang kebenaran, sudah tidak tentang integritas, sudah tidak tentang bagaimana menjalankan good governance yang baik, tapi adalah bagaimana punya harga diri. Itu fakta gitu Pak. Ini real saya hadapi, ya itu harus menjadi perhatian kita bersama para rakyat. Jadi kalau gitu terlalu mengakar dong budaya begitu. Iya mengakar, Perkaya diri. Ya, dan jangan lupa Pak Kus, itu jangan lupa kita belum bicarakan tentang jual beli jabatan. Aduh, itu. Kenapa bisa? Karena jabatan itu mahal sekali. Mahal sekali. Ya jadi bawa gaya itu menurut saya itu dampak saja Pak, dampak dari sebuah komersialisasi jabatan. Ratusan juta miliaran di situ Pak. Kalau orang merasa gue punya uang, gue beli mahal kok, ya kan? Jabatan ini gue harus balik modal. Terus apa salahnya saya pakai Alphard? Apa salahnya saya pakai jam orang saya ada uang gitu Pak? Nah, itu Pak. Ini sekaligus untuk mengingatkan rakyat Pak, bahwa tadi karena mencapai jabatan itu mahal, maka dia harus mengembalikan. Nah, aneh ketika caleg itu karena dia waktu dia harus menang, itu dia harus mengeluarkan uang lebih dari 10 miliar, taruh itu dia kasih ke rakyat. Ya, akhirnya rakyat itu kan merasa saya senang dapat uang itu memilih dia. Akhirnya orang itu karena dia ngeluarin 10 miliar, dia cari uang untuk lebih dari itu dong. Nggak boleh baku.
Iya. Itulah akhirnya korupsi. Iya, makanya kan ada yang bilang kita 10 tahun kan, karena nggak cukup 5 tahun untuk balik modal. Kita 5 tahun nggak cukup untuk balik modal, malah harus berjuang lagi kan. Kita 10 tahun. Sebagai rakyat harus tahu. Wah, ini sistem nih kalau Iya, betapa dampak sangat buruk dari uang politik, komersial jabatan, dan uang lagi, korupsi lagi. Karena dampak buruk itu luar biasa, destruktif sekali. Ya kita ngomong ini sih seperti menggaramin laut. Ya. Mengatakan udah, tapi jangan sampai berhenti. Iya. Jadi menabung ya. Iya. Terus apa lagi nih? Tapi sebentar lagi kan kita akan ada momen besar nih ya Bapak-Bapak sekalian. Karena sebentar lagi di bulan November, kalau saya tidak salah itu ada momen yaitu pilkada daerah serentak. Yang pertama kali dalam sejarah politik Indonesia serentak dari seluruh provinsi. Nah, ini saya ingin mengulik dari Bapak-Bapak sekalian, apakah ada suatu pesan untuk seorang caleg yang maju dalam pilkada tersebut? Calon ya. Boleh mulai dari Pak Edi mungkin Pak. Ya, jadi memang menjadi tantangan selama ini kan mungkin praktis aja ya. Memang berpolitik pengennya menang. Saya calon targetnya ya betul settingnya terjadi. Nah sekarang balik lagi karakter yang muncul. Kalau memang performa selama ini citra diri yang muncul adalah kompeten, karakter yang kuat, track record performa dalam misalnya kalau dia berbisnis atau mungkin dulunya dia pejabat yang sebelumnya gitu ya. Nah diharapkan dia harusnya pede sih, tidak perlu harus main uang, money politik. Jadi itu memang jadi tantangan. Memang mudah ngomongnya, tapi ya perlu dicoba. Dan itu saya harapkan sih ada tokoh yang tiba-tiba memang berani melakukan gitu, show speak up aja gitu loh. Gua bener-bener loh nggak 100% pun, artinya begitu simple ada based on performa orang terpilih gitu ya, bukan karena uang gitu ya. Nah itu bisa menjadi role model sehingga secara praktikal itu bisa dijadikan model dan nanti buat KPU atau kepartean itu menjadi cikal bakal untuk di-develop. Artinya sudah ada satu yang ya memang hidup fakta gitu yang itu bisa digambar. Kenapa sampai bisa begitu? Dan itu bisa diarahkan menjadi satu prototipe model kedepannya untuk pembenahan Republik Indonesia. Memang ya harus coba sih menurut saya. Maksud berapa ribu kandidat nggak ada yang mencoba berani seperti itu. Itu kan untuk calonnya. Kalau untuk si rakyatnya sendiri. Nah kalau untuk rakyat balik lagi ya. Jadi artinya memang kita coba mengingetin kepada teman-teman para rakyat Indonesia gitu ya, bahwa kelihatannya ya jangan pragmatis gitu ya. Artinya bahwa setiap perbuatan kita itu kan pasti pohon jatuh aja lah, itu kan pasti diketahui sama Tuhan. Allah tuh tahu gitu ya. Nah apalagi terima uang dan itu impactnya nggak cuma dosa individu, dosa apa tuh jamaah yang impactnya kita nggak pernah tahu terhadap Indonesia. Barokahnya ada di mana gitu loh. Artinya seperti itu sih kalau kita coba pendekatan spiritual. Mungkin nanti ada perspektif yang lain. Mungkin silakan. Boleh ke Pak Iwan. Ya kalau saya ya pesannya dua ya, satu kepada para kontestannya, kontestan pilkada ya. Saya berharap semua kontestan ini yang penting pertama luruskan niat dulu, luruskan niat bahwa Anda ingin menjadi pemimpin itu untuk mengabdi, ya kan, untuk beribadah, untuk memberikan pelayanan kepada rakyat gitu kan, kemudian mengikuti aturan, undang-undang, SOP dan seterusnya itu dulu. Yakinkan bahwa seberapapun beratnya Anda sedang menempuh proses ini, yakinkan bahwa Anda selama Anda komit dengan nilai-nilai itu lebih mengutamakan nilai-nilai keutamaan, itu insya Allah semua prosedur yang katakanlah negatif itu akan menurun dengan sendirinya karena kita komit. Nah soal taktik, strategi, bagaimana bisa menang, saya kira itu akan muncul dengan sendirinya. Dan seandainya semua kandidat itu melakukan hal yang sama, kan itu kan akan jadi pendidikan politik yang sangat bagus buat
buat rakyat, kan gitu kan. Tidak melakukan kampanye gelap, tidak melakukan kampanye hitam, tidak menyerang gitu kan secara pribadi, tapi betul-betul membicarakan soal program. Yang pertama, yang kedua ya buat masyarakat, buat rakyat adalah ya momentum akan selalu ada gitu ya, bahwa rakyat untuk memilih pemimpinnya dengan sebaik mungkin, ya kan. Jangan seperti yang sudah ini ajang saya menerima uang, ya, karena ya kalau Anda menilai uang 50.000, 100.000, 200.000, ya nilai Anda semurah itu. Kan nilai seseorang itu adalah sama dengan nilai yang dia terima, adalah sama juga dengan nilai yang dia tolak, gitu kan, gitu. Jadi jadilah masyarakat yang bernilai yang nggak bisa dibeli oleh rupiah. Nah, dalam proses itu Anda kuliti kandidat Anda cari tahu, ya kan, tidak hanya pencitraan yang nampak di media, tapi juga cari orang-orang terdekat, jejak rekamnya bagaimana dia 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, dia pernah punya prestasi apa gitu, dan informasikan kepada masyarakat yang lain gitu, sehingga kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul secara ijtihad gitu, istikharahnya itu sudah maksimal dilakukan gitu ya. Oke. Kalau menurut Pak Mus gimana Pak Mus? Ya, memang ini sebuah suatu pesan yang gak mudah ya. Saya tuh bingung kalau pesan kepada kandidat ini, saya kira nggak perlu lah. Mereka sudah paham betul bagaimana mengelola negara ini dan bagaimana dia harus korupsi dan pinter-pinter ya. Tapi ya karena dia tahu caranya. Tapi yang saya ingin justru pada rakyat ini, ya kita sudah sakit lah kita ada contoh banyak. Apa yang kita pernah pilih kemarin itu kan sudah menimbulkan pro kontra, nggak 100%. Jadi firm bahwa ini pilihan saya. Akhirnya kontradiktif karena dipaksain sehingga ada isu mufafa. Ya kan? Itu kan pilihan. Dan rakyat yang memilih dan menang, gitu kan? Tapi dengan cara apa? Sengsaranya pun nanti, bukan sekarang. Nah, itu sama di kepala daerah juga akan sama. Lihatlah kepala daerah yang memang betul-betul bersih. Karirnya itu kita lihat rekam jejak tadi disampaikan Mas, ya kan? Mas Iman tadi tidak betul itu. Rekam jejaknya lihat dulu siapa dia. Dia bergerak naiknya itu sungguh-sungguh atau dengan enak. Sesuatu yang enak pasti akhirnya nggak enak. Kenapa? Mudah. Dan naiknya itu gampang karena ditolong oleh orang lain yang punya kuasa, yang punya uang. Tapi menjadi pemimpin nasional atau pemimpin daerah itu nggak mudah. Dia harus punya rekam jejak yang luar biasa, ya kan? Kalau Prabowo Subianto itu kita lihat sendiri 4 kali dia itu kemenangan dan terus dia lakukan tanpa menyerah. Ya, itu salah satu contoh baiknya presiden kita di situ ya. Nah, tapi yang lain kita lihat ada 3 calon, dia diangkat oleh partai A, B, C. Lihat siapa yang mengangkat juga bisa, partai apa yang mengangkat. Kemudian lihat 2 orang ini, dia pernah berlaku korup enggak? Atau mendolimi rakyat enggak? Kalau dia mantan seorang Kapolda, lihat bagaimana dia waktu dia memimpin negerinya. Kalau dia bagaimana dia calon waktu itu wali kota, bagaimana dia saat itu memimpinnya, ukuran keberhasilannya apa. Jangan kelihatan yang muncul saja, terbukti ekonominya seperti apa, tumbuh enggak, ya kan? Artinya ada kekerasan dari situ, ya kan? Kalau sosok saja ngapain, gitu kan? Jadi memang perlu keseriusan rakyat. Di sini ya saya pikir kapan ya kita menggugat rakyat? Kapan kita menggugat rakyat? Karena rakyat yang segalanya memiliki powerful ya, power yang luar biasa. Dia bisa memilih ya, baik itu dari seorang tukang becak sama profesor itu sama dengan yang satu. Jadi wah, kalau ini ternyata yang menggugat rakyat adalah alam. Ketika ada musibah itulah contoh, ketika ada kekurangan itulah contoh.
yang dia terima kadang salah pilih. Loh, kenapa kok kaitannya dengan, karena Tuhan nggak tahu. Tuhan udah tahu persis. Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu. Ini persoalan kaitannya dengan alam, ya kan? Nah, kalau ada seorang tokoh, dia pemimpin, dia senang sekali dengan rakyatnya, dia nggak punya apa-apa setelah pemimpin. Saya itu. Karena kesayangan dia pada rakyat, sehingga lebih baik dia semuanya adalah untuk pengabdian rakyat. Di end-nya dia punya kedamaian. Itu. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman rakyat Indonesia. Oke, itu saya kira. Ya, jadi untuk sedikit saya rangkum nih untuk pesan-pesan kepada rakyat terkait agenda besar pilkada, yaitu memilih pemimpin dilihat yang pertama dari spiritualitasnya. Kalau dari segi spiritualitas sudah kurang baik, pasti akan mempengaruhi nanti kinerjanya gimana gitu. Terus juga niat yang lurus, dilihat niatnya ini gimana nih. Kan kalau dari niat itu akan tercipta setelah kelihatan dari rekam jejak sebelum-sebelumnya gitu. Apakah ada rekam jejak yang kurang baik sebelumnya, dan itu nanti bisa dipertimbangkan untuk memilih pemimpin. Oke, sebelum kita akhiri dalam sesi podcast sore ini, saya sedikit menekankan bahwasannya terkait pemberantasan korupsi pada era Pak Prabowo, yang mana ini baru 20 hari dilantik, kita udah melihat segelintir berita di media banyak yang ditangkap lah. Entah itu ada muatan lain-lain atau murni terkait kasus hukum, ya itu lain hal. Cuman ini udah lumayan tegas nih Pak Prabowo kelihatannya. Lalu mulai dari gaya hidup pejabat ya. Gaya hidup pejabat ini sebenarnya bisa disederhanakan kalau emang pejabatnya niat dan mau gitu. Makanya besar harapan kami di sini untuk para pejabat itu sebisa mungkin gaya hidup kedepannya ini bisa disederhanakan gitu, karena akan menjadi role model bagi masyarakat di bawahnya. Lalu untuk selanjutnya tadi yang terkait pesan pilkada ya sudah saya sampaikan, memilih pemimpin yaitu pertama spiritualitas, niat yang lurus, dan dilihat lagi rekam jejak sebelumnya. Oke sahabat kader bangsa sekalian, mungkin untuk podcast kali ini kami sampai di sini dulu, dan untuk selanjutnya sampai berjumpa lagi. Sekian dari saya juga Erlangga menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.